Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Balik lagi di pelajaran TIK bersama Mr. Japal di sini ya. Pada pagi ini Mr. akan melanjutkan materi yang di minggu kemarin di bab 5. Di situ kan Mr. sudah mengenalkan ya tampilan jendela Inkscape ya, tampilan jendela Inkscape. Nah, di minggu ini kita akan mempraktekkan bagaimana caranya pemformatan teks pada aplikasi Inkscape. Nah, jadi kita akan membuat teks sederhana ya menggunakan aplikasi Inkscape, lalu kita akan menyisipkan efek pada teksnya gitu ya. Jadi adik-adik disimak ya videonya. Ya. Jadi Mister intro dulu. Jadi tentu adik-adik masih ingat ya contoh media promosi ya. Banyak media promosi seperti kartu nama, sampul buku, brosur dan lain-lain. Nah, semua itu adalah metode promosi. Ya, semua itu didesain dengan tujuan untuk menyampaikan sebuah informasi. Nah, informasi itu dapat berupa pesan, ide atau gagasan yang bersifat visual yang dalam arti yang bisa adik-adik lihat dengan mata adik-adik. Teks dan gambar ya. Jadi teks dan gambar mempunyai peranan yang sangat besar sebagai pemberi informasi. Nah, teks yang menarik mudah diserap dan diingat oleh pembacanya. Pada bab ini adik-adik akan mempelajari membuat berbagai macam teks ya di aplikasi pembuat grafis. Jadi teks itu sangat besar peranannya. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah teks itu adalah teks yang menarik, mudah diserap, mempunyai peranan besar untuk adik-adik supaya pesan itu tersampaikan oleh yang membacanya. Nah, di sini ya, Mister ada gambar di sini ya, gambar himbauan. Ya, adik-adik ya sudah pasti himbauan seperti ini adik-adik sudah banyak ya dilihat seperti televisi, sosial media dan poster atau spanduk ya di tempat apapun ya mengenai anjuran untuk tentang COVID-19, 3M dan segala sebagai macamnya. Nah, dari gambar ini ya, kita bisa lihat di sini ada berbagai macam teks ya. Ada teks yangnya ukurannya juga berbagai, ada yang besar, kecil, ada yang besar sekali, ada yang berwarna, ada yang tidak. Lalu di sini bisa disisipkan beberapa gambar ya, beberapa animasi atau stiker-stiker gitu ya. Nah, lanjut masuk ke pembahasan di poin A, pemformatan teks. Desain grafis adalah suatu bentuk penyampaian informasi, baik berupa ide atau gagasan atau pesan yang bersifat visual atau gambar. Dengan seefektif mungkin dalam desain grafis, teks juga dianggap sebagai gambar karena apa? Merupakan hasil dari proses simbol yang bisa dibunyikan. Oleh karena itu, elemen teks atau huruf ya memegang peranan penting dalam pembuatan desain grafis. Font atau types adalah istilah untuk digunakan untuk huruf. Huruf adalah sebagai bentuk umum untuk menghantarkan bentuk visual menjadi sebuah bahasa gitu. Jadi gambar teks-teks di sini ya mempunyai peranan penting ya. Teks yang biasanya adik-adik seperti judul yang di atas ini ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di berbagai macam media ya, jadi teks itu ukurannya bermacam-macam ya, ada yang besar, ada yang kecil, nah, ada yang mencolok, ada yang berwarnanya terang, ada yang hitam biasanya. Itu mempunyai peranan tersendiri ya. Misalkan yang berwarna mencolok supaya apa? Supaya teks itu terang gitu ya, mudah dibacanya dan mudah diingat oleh yang membacanya. Gitu. Jadi jangan sampai adik-adik membuat suatu promosi ya, membuat teks tapi teksnya itu gelap semua, jadi kesannya itu monoton atau hampa gitu. Jadi kesan bentuk teks sendiri yang diberikan efek atau diberikan warna adalah untuk supaya teks itu terlihat indah, terlihat bagus dan terlihat menarik gitu. Nah, lalu di sini ada beberapa macam jenis teks. Ini ada teks yang font-fontnya udah divariasi dan diberi warna. Lalu dan yang
tidak diberi warna, lalu ada juga yang diberi efek seperti efek bayangan dan efek 3D atau efek 3 dimensi gitu. Dia juga mempunyai garis tepi ya, itu juga ini adalah bagian-bagian dari efek teks ya. Lebih bagus yang diberi efek ya daripada yang tidak aja. Itu juga kita jadi lebih gampang melihatnya dan juga enak dibacanya gitu. Oke, langsung pada praktek ya. Mister sudah buat teks ya, teks seperti ini di halaman 126. Nah, kita akan belajar membuat teks. Oke, dari sini Mister akan hapus semuanya. Lalu yang pertama adik-adik lihat di halaman 24 adalah membuka program Inkscape-nya ya. Tentu adik-adik sudah bisa. Lalu klik teks di tombol toolbox. Ya, teks tuh ini toolbox tuh di sebelah sini ya. Jadi deretan icon-icon. Ya, deretan icon-icon. Nah, di sini ada teksnya. Oke, kita posisikan teksnya. Lalu kita ketik. Nah, di situ teksnya adalah selalu tersenyum. Oke. Lalu kita pilih bagian di poin keempat ada select transfer object. Oke, di sini select transfer object. Jadi setelah diketik kita bisa klik ini ya. Jadi kita bisa memindahkan objeknya ya, posisikan ke tengah lalu diperbesar. Oke, kita sesuaikan. Nah, kalau diklik lagi ini berubah ya, tabelnya berubah. Jadi balik lagi ke sini. Oke, itu kalau misalkan ini Mister gak bisa digerak-gerakin. Oke, kalau kita pilih yang ini select and transfer object. Nah, kalau kita klik objeknya lalu dia baru bisa digerakin ya. Oke, selanjutnya kita pilih di sini ada berbagai macam menunya adalah teks dan font, lalu font family. Nah, font family itu adalah jenis dari teksnya. Oke, sebelum itu kita blok dulu, lalu kita pilih yang ini yang tadi ya. Mau ya. Oke, sebentar. Nah, oke, sudah berubah. Kita pilih aja. Oke. Ya, lalu kita pilih ya, select and transfer object, kita sesuaikan lagi. Nah, jadi seperti ini ya. Lalu habis itu lalu kita langsung warnai ya. Tinggal kita untuk memberi warna teks, kita pilih kotak pelet. Nah, yang di sini bawah posisinya itu ada warna hijau. Kita warnai semua dulu ya. Oke, Mister suka warna biru, Mister pilih biru aja ya. Lalu untuk memberi warna yang berbeda di setiap huruf, hilangkan bingkai di dalam teks terlebih dahulu dengan cara klik mouse di luar area ya. Klik mouse ini di luar area. Oke, klik mouse di luar area lalu pilih fill bounded area di toolbox. Nah, fill bounded area itu ini ya, yang cat tumpah ini, icon cat tumpah. Nah, lalu pilih warna di kotak peletnya. Oke, misalnya akan awalnya dengan warna merah, lalu kita tuangkan di sini. Nah, gitu ya. Lalu Mister ganti setiap warnanya yang berbeda. Nah, ini Mister warna merah dulu, lalu Mister tumpahkan di sini, ganti warna, tumpahkan lagi, ganti warna, begitu seterusnya. Oke. Kuning ya. Oke, jadi kita ulang-ulang terus sampai
Oke, lanjut. Ulangi terus sampai teksnya sudah berwarna semuanya gitu. Oke, kita ulangi terus. Jadi adik-adik ketika membuat grafis gitu ya, memakai aplikasi pembuat grafis ya bagus tidaknya seberapa tergantung seberapa kreativitas adik-adik, seberapa kreatif adik-adik. Jadi dibarengi juga dengan latihan ya, latihan membuat project-project sederhana seperti membuat logo gitu ya. Jadi adik-adik terbiasa menggunakannya lah. Lalu sudah Mister sudah selesai ya. Oke, sudah selesai. Lalu Mister bisa atur ya, bisa atur lagi teksnya seperti Mister sesuaikan dengan posisinya. Lalu setelah itu kita save ya, kita save aja dengan save as. Oke, kita namanya dengan tugas kelas 5 tadi Mister udah buat ya, tugas kelas 5 part 1 ya. Oke, lalu formatnya kita pilih Inkscape aja ya, Inkscape SFG ya, atau jadi di sini banyak apa ya nih, formatnya banyak ya, jadi kita pilih yang universal aja tuh, bisa dipakai di semua aplikasi. Kita pilih yang ini. Lalu jangan lupa tempat penyimpanannya ya, jangan lupa tempat penyimpanannya supaya adik-adik gampang nyarinya ya. Dia Mister adik-adik bisa hafalkan. Lalu Mister dipilih di folder picture ya, supaya lebih gampang. Lalu tinggal klik save. Lalu sudah jadi ya. Oke. Lalu selanjutnya kita ke bagian B. Di bagian B itu ada apa aja? Sebentar. Adaptasi. Nah, kita di bagian B lalu memberi efek ya. Pada teks efek sangat berguna untuk dalam memperkirakan sebuah pesan gitu. Jadi efek teks itu diselaraskan dengan pesan yang akan lebih mudah diingat oleh pembacanya gitu ya. Jadi fungsi dari sebuah efek itu adalah tidak lain adalah untuk supaya pesan lebih mudah diingat oleh pembaca. Gitu. Oke, nanti ada garis-garis bawahi ya. Nanti ini adalah materi-materi ini akan muncul di PTS ya. Dan di UAS juga PAS akan muncul ya soal-soal teori seperti ini. Oke, lanjut. Kita memberi efek pada teks ya, memberi efek pada teks. Nah, Mister sudah buat dan hasilnya jadinya seperti ini. Ini mudah sekali ya. Mister akan hapus semua dulu. Oke, sama seperti di halaman, kita buka halaman 130 ya, 129 dulu adik-adik dibuka ya. Pertama menggunakan program Inkscape-nya dibuka, lalu langsung ke poin kedua, ketik nama negara di bagian Eropa. Nah, di situ Mister akan sesuaikan aja dengan di buku. Mister ketik nama Inggris ya, salah satu negara di Eropa. Oke, balik lagi ke sini, transform ya, kita sesuaikan teksnya, ukurannya, lalu posisinya, lalu kita pilih filter. Nah, di sini ada filter, menu filter, kita pilih tekstur, lalu organik. Nah, akan jadi seperti itu. Lanjut kita pilih warnanya ya, kita pilih warnanya di palette ini, di kotak palette. Nah, jadi seperti ini gitu. Lalu
Oh ya, hampir ketinggalan, yaitu teksnya. Nah, teksnya kita pilih teksnya yang seperti di buku aja ya, samain. Nah, jadi seperti ini. Oke, lalu kita pilih ini lagi supaya menyesuaikan lagi ukurannya. Kita sesuaikan lagi, kita pasin aja di berada di seperti ini ya. Oke, jadi kayak seperti ini dulu ya, kita belajarnya aja. Di sini sudah bagus, hasilnya udah lumayan lah ya. Lalu setelah itu kita pilih ketik file lagi, kita save lagi, kita save as ya dengan nama di picture lagi ya, ini udah di picture ya di sini. Oke, lalu kita pilih beri nama tugas grafis part 2. Oke, nah lalu formatnya masih sama ya, Inkscape SFG. Lalu di sini kalau misalkan di poin 8 tuh ya, di poin 8 ada untuk menyimpan objek dengan format bitmap. Lakukan dengan langkah berikut: menu file, lalu ekspor. Nah, di sini mungkin bitmap itu versi lama ya, jadi versi terbarunya adalah PNG. Karena ini Windows terbaru, jadi ekspornya beda dengan yang ada di buku menggunakan bitmap, yang ini menggunakan PNG. Sebenarnya sama aja sih ya. Cuma ini hanya versi terbarunya dari bitmap aja kalau versi PNG gitu. Lalu kita pilih drawing. Lalu browse. Oke, ekspor sini, lalu kita pilih namanya versi PNG gitu. Lalu kita klik save. Langsung kita klik save. Oke, lalu ekspor. Oke. Ya, sudah mampu ekspor. Oke, lalu hasilnya ada di folder adik-adik gitu. Nah, hasilnya seperti ini ya. Ini yang versi PNG. Agak lama ya. Ini versi PNG sudah tersave gambarnya. Lalu di mana lagi ya? Oke, di sini ya. Tugas grafis 1 dan 2, dan ini hanya bisa dilihat pakai aplikasi Inkscape. Kalau kita buka filenya, nah, kita pakai vektor ya, jadi akan terbukanya hasilnya sama seperti project yang tadi gitu. Nah, kebukanya di sini file dokumennya gitu ya. Oke, itu aja dari Mister. Nanti akan Mister masih ada video lanjutannya ya di bagian C. Jadi disimak terus videonya. Nanti PTS-nya akan sampai di bab 6 bagian apa sampai B tadi ya. Jadi adik-adik harus dipelajari lagi nanti ya. Sambil dibaca-baca lagi bukunya. Sekian dulu yang dapat Mister sampaikan. Kurang lebihnya Mister mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.